Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat teknisi semua. Salam satu perjuangan guys ya. Oke guys, di kesempatan kali ini kita akan share kembali ya tool yang sangat bermanfaat ya buat teman-teman teknisi pemula ya. Ya buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Hydra Unlock Tool, jangan lupa bantu supportnya ya, like dan subscribe-nya, biar saya lebih semangat lagi berbagi tool-tool yang sangat bermanfaat ya buat teman-teman teknisi pemula. Hello my friends, welcome back to my channel. Please support my channel, like and subscribe. Oke, thank you very much. Oke guys, ini dia nama toolnya Oki Unlock Tool ya. Oki Unlock Tool 2023 ya. Tool ini manfaatnya sangat banyak sekali guys ya. Bisa juga untuk pembackupan ya, untuk pembackupan stockroom firmware ya, ataupun room official bawaan perangkat yang kita eksekusi ya. Ya buat teman-teman ya. Sebentar guys ya, sebentar ya. Di sini setelah kita ekstrak ya, kita jalankan. Ini apa nih guys? Kok ada ponidi di sini guys? Ada ponidi. What? Sebentar ya. Oke, di sini ini kita jalankan Oki Exe-nya ya. Kita jalankan Oki Exe. Oki Exe kita jalankan, klik kanan, run administrator ya. Mode offline bisa, mode online bisa ya. Oke, setelah kita jalankan, kita tunggu sejenak ya. Oke, terbuka deh guys. Ini dia tampilan toolnya yang sangat bermanfaat ya buat teman-teman kita teknisi pemula ya. Ini untuk di tab flash ya, tab flashing ya. Tab flashing bisa teman-teman lihat ya. Di sini fungsionalnya bisa untuk meread ya, ataupun meruat ya. Jika teman-teman paham arti maksudnya, itu untuk pembackupan, read itu untuk pembackupannya, write itu untuk penulisan ataupun itu seperti kurang lebihnya kinerjanya manual gitu guys ya. Di sini juga ada untuk multitaskingnya ya. Ada multitasking, ini khusus untuk chipset Qualcomm ya, Snapdragon ya. Ini untuk flash Snapdragon. Di sini teman-teman tinggal pilih ya, tinggal mengalihkan untuk chipsetnya. Ini MediaTek-nya ya. Ini yang Qualcomm-nya ya. Untuk Qualcomm-nya di sini teman-teman inputkan file RAW dan file XML. RAW bin dan XML bin ya. Ini untuk chipset MediaTek ya, untuk flashing chipset MediaTek ya. Di sini teman-teman bisa pilih. Untuk DA-nya di sini bisa teman-teman pilih untuk storage ya. Ini storage-nya teman-teman bisa pilih MMC ataupun UFS ya, support juga untuk UFS ya, untuk memflash UFS MediaTek ya. Untuk di MediaTek-nya pun bisa juga ya untuk membackup ya. Di sini bisa ada keterangan itu guys, ada keterangan untuk read dan write ya, menulis dan membaca ya. Ini juga berlaku untuk memflash Sony ya, Sony Xperia ya. Untuk perangkat Sony Xperia di sini support ya untuk untuk memflash Sony ya. Namun untuk fitur dan fungsi Sony hanya khusus untuk memflashing saja. Di sini ini untuk yang MediaTek-nya guys ya. Ini flashing untuk chipset MediaTek. Bisa teman-teman lihat ya. Untuk fungsinya sudah lumayan ya buat teman-teman pemula yang belum punya alat box dan dongle ya. Alat ini sudah bisa untuk membackup ya, dan mencadangkan file-file Anda jika teman-teman sanksi ya menggunakan tool di antara salah satu di lain tool ini ya. Teman-teman bisa backup menggunakan tool ini ya. Ini tool ini sangat bermanfaat guys ya. Fungsinya sangat membantu sekali. Karena di sini yang harus kita utamakan bisa membackup ya guys ya, bisa membackup data-data partisi penting kita ya di handphone yang kita eksekusi ya. Oke, sekarang kita beralih ke tab unlock ya. Tab unlock ini fungsionalnya kita jelajahi ya satu persatu. Ini untuk device Oppo ya, Untuk fungsionalnya bisa teman-teman lihat di sini ya. Jika teman-teman sudah klik
apanya ya, operationnya, teman-teman tinggal klik eksekusi ya. Klik eksekusi button. Ini untuk Oppo Qualcomm ya. Ini Oppo Qualcomm dan model yang supportnya sebentar ya. Ini mana dia tadi guys, ini ya. Tadi kita sudah cek yang Qualcomm, sekarang kita cek Oppo MediaTek ya. Ini Oppo untuk chipset MediaTek. Ini pengoperasiannya untuk Oppo chipset MediaTek ya. Bisa teman-teman lihat ya, untuk model yang tertera di leads ini. Tool ini sangat luar biasa guys, banyak kali fungsionalnya, sangat membantu sekali ya. Kalau untuk Oppo dia berlaku di chipset Qualcomm dan MediaTek ya. Untuk di tab unlocknya ya, kita sekarang cek Vivo, kita klik chipset Qualcomm lalu kita pilih tab Vivo ya. Sini mau kita cek ya model tipe Vivo Qualcomm apa saja kah yang disupport di sini ya. Ya ini bisa teman-teman lihat ya. Mohon diperbesar ya layar monitornya. Mohon perbesar layar monitor Anda agar lebih jelas tampilannya. Ini kita cek dan kita jelajahi ya satu persatu untuk fungsional dan fitur-fiturnya ya. Ini untuk Vivo yang MediaTek ya. Ini Vivo chipset MediaTek. Leads model yang tertera bisa teman-teman lihat ya. Ini Vivo chipset MediaTek, ini leadsnya ya, bisa teman-teman lihat. Dan untuk fungsionalnya ini bisa membypass secara auto ya, untuk bypass outnya ya. Sorry guys, ini kenapa nih kok kena lag dia. Oke, kita biarkan saja ya. Sepertinya tidak mengganggu ya. Ini kita langsung kita klik chipset Qualcomm lalu kita pilih Xiaomi ya. Ini Xiaomi chipset Qualcomm ya. Tuh Xiaomi chipset Qualcomm bisa teman-teman lihat ya, leads model yang support di sini ya. Leads model yang didukung ya. Tuh model apanya? Operation functionnya. Sini teman-teman lihat ya. Setelah dipilih operasi fungsionalnya, teman-teman tinggal klik eksekusi buttonnya. Di sini kita klik lagi chipset MediaTek, lalu kita klik lagi Xiaomi ya. Ini Xiaomi chipset MediaTek ya. Ya, ini leads model Xiaomi MediaTek ya yang didukung di alat ini ya. Sangat luar biasa nih guys, sangat bermanfaat dia buat teman-teman teknisi pemula yang belum memiliki alat box dan alat dongle ya. Sangat membantu ya guys, semoga bermanfaat ya. Oke, sekarang kita cek Realme ya. Untuk brand Realme, ini brand Realme MediaTek ya. Realme di sini hanya disupport untuk yang chipset MediaTek saja guys ya. Untuk brand Realme hanya support yang di chipset MediaTek saja. Qualcomm sepertinya dia tidak ada ya. Jika kita kembali ke chipset Qualcomm, dia ada pilihan khusus untuk ini by loader ya. Ini auto guys ya. Di sini support untuk Lenovo dan Asus ya. Untuk tab by loader ini support untuk Lenovo dan Asus ya. Untuk pengoperasiannya, mode operationnya bisa teman-teman lihat fungsionalnya. Setelah itu baru klik button eksekusi ya. Oke, sekarang kita ke mode ADB. Mode ADB. Sekarang kita ke tab ADB ya. Tab ADB ini sangat apa sekali ya. Sangat banyak kali ya untuk di multitaskingnya lagi ya. Fungsional multitaskingnya bisa teman-teman lihat ini ya. Untuk di tab ADB ini fungsionalnya untuk sepertinya kebanyakan mengarah ke perangkat yang dieksekusi seperti mode root, UBL ya, custom ROM.
bisa teman-teman kerjakan di sini ya, karena di sini pun support juga untuk merootnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman bisa juga menginstal aplikasi. Sekarang kita klik tab ADB ya, ini kok ADB. Sekarang kita ke tab password ya, tab password mode. Untuk tab password mode ini fungsionalnya universal guys ya, universal, serba bisa asalkan perangkat tersebut support diinputkan ke password mode ya. Ya, ini bisa teman-teman lihat ya. Kita klik kembali ke flash, tab ke tab flash. Kita klik kembali ke tab flash ya. Ini untuk flashing chipset Qualcomm ya, Qualcomm Snapdragon. Di sini bisa untuk membackup ya, bisa teman-teman lihat read dan write ataupun erase ya, ataupun menghapus ya. Semoga saja bermanfaat ya buat teman-teman teknisi pemula. Dan di sini saya akhiri kata, wassalamualaikum.